Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning or good afternoon or good evening everyone. So we'll continue our class for the preparation for TOEIC test. Ya, jadi pertemuan kali ini saya akan memberikan sedikit materi yang langsung berhubungan dengan tes TOEIC. Ya, jadi untuk bekal nanti, terutama untuk soal-soal grammar yang akan dibahas hari ini. Jadi bagaimana trik-trik gitu ya menjawab soal-soal TOEIC yang berhubungan dengan grammar. So here I give you a book from starter. So this is a very good book. What we will learn for today will be this part. Jadi yang akan kita pelajarin untuk hari ini, untuk pertemuan ini sepertinya baru di dua dulu ya. Auxiliary verb sama tenses, karena ini sebenarnya soal yang paling sering muncul juga. Jadi kalau auxiliary verb sama tenses ini yang paling sering muncul di berbagai tes gitu ya, baik itu TOEIC ataupun TOEFL. So let we just go to the explanation directly. Ya, auxiliary verb. Nah, apa itu auxiliary verb? Ya, jadi dalam bahasa Inggris itu ada yang dikenal dengan auxiliary verbs atau modal verbs. Jadi tidak usah bingung, langsung saja ke poinnya. Jadi kalian pasti akan sering menemukan kata-kata ini. Jadi ada will, ada shall, ada may or can, could, may, terus ada must or have to, should, ought to, had better, should have, could have, ya, used to, and would. Nah, jadi si auxiliary verb ini ya, dia adalah verb yang membantu verb utamanya. Yang harus kalian ingat dalam catatan untuk setiap kali tes, kalau kalian menemukan si auxiliary verb ini, biasanya soalnya akan langsung mempertanyakan verb apa yang mengikutinya. Jadi selalu ingat, kalau ketemu semua ini ya, verb setelahnya itu adalah verb one. Tidak boleh ditambah ed, jangan ditambah ing, jangan ditambah apapun. Jadi misal, will gitu ya, artinya akan. Saya akan datang besok. Okay, you want to say saya akan datang besok. So in English, jadi dalam bahasa Inggrisnya kita akan bilang seperti ini. I akannya will. Nah, datangnya itu langsung saja ditulis come. I will come tomorrow. Jadi si come ini tidak boleh ditambah ing, bukan coming, bukan jadi berubah jadi came, tidak boleh ditambah d, tidak boleh ditambah apapun. Meskipun misal ya, saya ubah menjadi dia perempuan. Dia perempuan kan jadi she itu kan. Nah, karena dia singular harusnya dipakein s kan aturannya. Nah, sedangkan kalau misalnya sudah ada will di sini, maka tidak usah lagi ditambah s. Nah, inilah yang paling sering muncul di soal-soal TOEIC. Jadi biasanya mereka akan menipu seperti itu. Jadi misalnya she will bla 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 you directly. Nah, lalu nanti pilihannya help. Yang B-nya helps. Yang C-nya helped pakai a day. Yang D-nya helping. Nah, ini tanpa baca soal pun kalian kalau sudah langsung lihat, oh will. Nah, kata Miss Badria kalau verb one auxiliary verb itu selalu ikuti verb one. Oh ya udah, yang tidak ditambah apapun ya cuma si A ini. Gitu ya. Jadi itu bentuk soal yang paling sering muncul nih kalau di tes-tes bahasa Inggris. Nah, selain itu juga harus diingat arti-artinya juga gitu ya. Kalau will itu artinya akan, ya. Lalu shall itu juga akan gitu ya. Have decided to, bisa intend to tapi dia dalam bentuk formal. Ingat ya, shall sama will itu sama, tapi kalau shall dia lebih formal dan biasanya hanya dipakai untuk we. Ya. Where shall we sit? Di manakah kita harusnya duduk? Or we shall ask the committee. Kita harusnya nanya ke committee. Okay, may or can. Ya, be possible tuh kemungkinan. Can, could, may. Ya, be allowed to. Kalau must itu keharusan, ya, necessary. Must or have to itu required to do. Ada should, ought to, had better itu lebih baiknya melakukan seperti apa, obligated to. Should have or could have, it was not true, ya, did not happen. Jadi kalau ada kalimat should have, could have itu sebenarnya baru sekedar andaian, tapi sebenarnya tidak terjadi. Misalnya nih, ada nih contohnya dia buatkan, they could have won, but they didn't. Mereka tuh seharusnya kan menang. Nah, tapi mereka tidak menang. Terus ada used to sama would, mengartikan did in the past, yang terjadi di masa lalu. Ya, kadang-kadang juga ada soal-soal yang pilihan gandanya langsung ini nih, A-nya will, B-nya shall, C-nya may, D-nya can. Nah, yang mana yang paling cocok dengan artinya? Itu juga sering ada beberapa kali soalnya akan muncul seperti itu. Now let's see. Ini yang saya katakan sebelumnya. Nah, ya, lihat contoh soal nomor 1 nih.
he blah 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 a better job. Nah, lihat pilihannya, ada may get, ada may gets, ada may get. Ini ingat yang kata saya tadi? Kalau ada auxiliary, semuanya pakai auxiliary ya. Ada may, semuanya may. Nah, ini sendiri yang salah. Kalau may itu tidak boleh dipakaikan s. Ya, jadi lihat di sini yang benar bisa antara A, C, dan D. Nah, setelah auxiliary verb itu harus ada verb yang lainnya. Maka yang ini tidak mungkin benar karena dia sendirian, gitu ya. Berarti di antara dua ini nih. Nah, ingat tadi apa kata saya? Tidak boleh ada s sama sekali. Jadi dia fokus saja di sini. Ya, cukup may lalu ditambahkan verb one. Ya udah, may get jadinya, ya. Lalu soal yang nomor 2. If he had time, he bla 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 join us. Nah, ingat tadi yang di atasnya tadi harus lihat artinya. Gitu ya. Jika dia punya waktu, dia pasti bergabung dengan kita, ya kan? Pasti di sini nih. Nah, ini contohnya tadi. Was not true, tidak terjadi kan? Did not happen. Kalau menyatakan sesuatu yang tidak terjadi, maka bisa pakai could have. Jadi he could have joined us, gitu ya. Okay. Next, number 3. He asked her blah blah blah, you like some more coffee. Nah, ini yang kalau mau menawarkan. Nah, kita lihat artinya yang di sini. Itu ya, yang mana kalau mau menawarkan. He asked her, will you like or shall you like or would you like some more coffee or do you like some more coffee? Biasanya kalau kita mau menawarkan lebih yang mana? Will, shall, would, atau do? Iya, ya biasanya kalau ada like-nya di sini temannya adalah would. Ya, would you like some more coffee? Maukah kamu beberapa kopi lagi? Jadi kalau ada kata like itu pasti dia pasangannya dengan would. Gitu ya. Jadi would like, I would like apa gitu ya. Kadang-kadang kalau di listeningnya juga bilangnya would you like gitu. Okay, last one, the baby blah 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 be hungry because he just had milk. Nah, si bayinya tidak bisa lapar atau pasti lapar, tidak lapar, tidak lapar. Yang mana kira-kira ini? The baby must be hungry because he just had milk. Nah, kalau ini masih nggak mungkin ya, karena pasti negatif nih. Artinya tidak kan, tidak lapar. Yang mana? The baby. Lihat di sini ada kata had. Ya, had itu dia verb yang kedua, ya kan? Past tense kan? Nah, satu-satunya yang past tense itu yang mana? Iya, yang to be-nya wasn't ini. Jadi makanya lebih tepat jawabannya yang D gitu ya. The baby wasn't be hungry because he just had milk. Okay, so here we have like 1, 2, terus ada ini juga 1, 2, 3, 4. So you have 6 question here. Coba 6 pertanyaan ini coba ditebak pilihan gandanya ya, yang mana yang lebih tepat. Kalau ini sebenarnya vocab sih, vocabulary-nya. Kalau yang ini some of this also vocabulary. Jadi kalau ini contohnya latihan yang mempertanyakan kemampuan atau pengetahuan tentang vocab. Gitu ya. Saya lanjutin dulu ke part yang kedua. Tenses. Nah, ini sebenarnya yang paling pusing gitu ya. Tapi kalau mau mempersiapkan di soal TOEIC gitu ya, atau TOEIC lah ya, kalau TOEFL lebih sulit tingkatnya. Ada beberapa tenses yang harus kalian pahami sampai di situ saja. Maksudnya tidak harus terlalu detail. Karena yang selalu muncul di soal itu ya sebenarnya tenses yang itu saja. The very first one itu ada namanya present. Nah, tenses dibagi jadi present, past, sama future. Ya kan? Nah, bagaimana mengetahui fungsi dari si tenses itu? Lihat aja judulnya. Jadi kalau present, artinya present gitu ya, sekarang, di waktu saat ini. Kalau past, lewat, ya kan? Artinya sudah di masa lampau, lalu, masa lalu. Kalau future kan di masa depan. Nah, sudah. Jadi ini perbedaan penggunaannya yang pertama. Lalu dia ada namanya present simple. Kalau dia simple namanya sederhana. Ya udah, berarti menyatakan sesuatu yang terjadi secara sederhana di masa sekarang. Misalnya, he takes the subway every day. Nah, ya kan? Sederhana saja dia. Maka menggunakan rumus yang subject plus verb one yang pakai S or IS plus object. Makanya ini hanya untuk yang singular ya. Ini sebenarnya kalau kalian ingat di mata kuliah TOEIC 1, 2, dan 3 itu udah sedikit banyak dibahas ya tentang tenses juga. Tapi saya sekedar mengulangi saja. Singularnya itu ada she, he, atau it. Maka harus ditambahkan S or IS. Contohnya he takes the subway. Oke.
Lalu yang kedua ada present progressive namanya. Nah, namanya aja progressive atau biasanya juga disebut dengan continuous. Nah, si continuous ini gitu ya, untuk menyatakan namanya continue. Artinya kan berlanjut, artinya kan sedang. Nah, jadi kalau menyatakan sesuatu yang sedang terjadi di masa sekarang, maka menggunakan rumus yang ini. Apa rumusnya? Ya ini tadi, to be ada ing-nya di contohnya ini. He is taking the subway. Jadi gunakan to be, ya, am is are, lalu gunakan verb yang ditambahkan dengan ing. Jadi kalau mau bilang saya sedang di subway sekarang, bilangnya jadi dia sedang naik subway sekarang. Jadi ini he is taking the subway now. Nah, beda dengan yang ini. Kalau ini kan kalimatnya dia naik subway setiap hari. Itu kalimat biasa. Tapi kalau benar-benar mau bilang dia ini lagi naik subway sekarang, nah maka gunakan to be plus verb ing. Lalu selanjutnya ada present perfect. Nah, present perfect ini apa? Namanya saja perfect, sempurna, ya kan? Artinya, artinya dia sudah sempurna. Kalau sempurna itu sudah selesai, gitu ya. Artinya, lihat present di masa sekarang, gitu ya. Perfect itu udah mulai sempurna. Artinya apa? Kalau menyatakan sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu, ya, di masa lalu dimulai dan terjadi sampai sekarang, maka kita menggunakan si present perfect ini. Nah, rumusnya apa? Rumusnya ini ada has atau bisa juga jadi have, lalu ditambahkan verb yang ketiga. Misalnya nih, tadi saya udah mulai ngajar gitu ya, saya mulai dari jam berapa? Nah, misalnya saya telah mengajar selama 3 jam. Artinya sudah mulai dari misalnya mulai dari jam 1 sampai sekarang misalnya jam 3. Nah, artinya sudah saya mulai dari di masa lalu yaitu jam 1 tadi dan masih terjadi sampai sekarang. Makanya saya bisa bilang kalimatnya menjadi I have thought, ya, I have thought. I have thought English. I have taught English for 3 hours. Nah, saya telah mengajarkan bahasa Inggris selama 3 jam. Artinya sudah terjadi di masa lalu dan masih terjadi sampai sekarang. Nah, itu si present. Si past juga sama. Ya, beda dengan yang sebelumnya tadi. Kalau si past ini, ya, kalau dia simple, ya udah menyatakan sesuatu yang terjadi di masa lalu. Subjek verbnya verb yang kedua. Gitu ya. Nah, kalau dia past progresif berarti sama seperti ini tadi. Bedanya yang ini tadi terjadinya sekarang, sedang terjadi di masa sekarang, tapi kalau past progresif sedang terjadi di masa lalu. Misalnya kemarin saya jam 8 pagi lagi di kampus. Ya kan, saya lagi ngobrol sama dosen lain. Nah, jadi saya bisa bilang seperti ini, I was talking with siapa misalnya? With Mrs. Nining yesterday morning. Nah, jadi ini saya tuh sedang berbicara dengan Ibu Nining kemarin pagi. Jadi saya itu sedang ngomong tuh kemarin pagi. Jadi mau menyatakan sesuatu yang sedang terjadi tapi bukan sekarang, tapi di masa lalu. Nah, itulah si past progresif dengan rumusnya hampir mirip juga tapi dibedain apanya? To be-nya. Kalau yang ini tadi subject plus verb 2 ya. Kalau yang ini tadi sama dia to be ya pakai verb ing juga, tapi to be-nya diubah menjadi was atau were. Gitu ya. Nah, kalau past perfect bagaimana? Nah, sama seperti di situ, tapi bedanya terjadinya di masa lalu dan selesainya juga di masa lalu. Ya, jadi misalnya nih, she had traveled in Europe because she decided to study there. Dia telah jalan-jalan di Eropa gitu ya, sebelum dia memutuskan untuk belajar di sana. Nah, jadi belajarnya juga sudah, memutuskan jalan-jalannya juga sudah lama. Ya, jadi misalnya nih ya, ini rumusnya sama ya, yang itu tadi pakai have atau has, yang ini pakai had nih. Nih, jadi misalnya nih ya, saya mandi dulu sebelum sarapan pagi ini. Nah, sarapannya udah terjadi di masa lalu ya kan. Mandinya lebih lalu lagi, lebih lama lagi. Nah, kalau menyatakan lebih lama lagi, kita pakai si past perfect ini. Bisa nih, I had taken a bath. Saya sudah mandi before I
ate my apa misalnya, I ate my bread for breakfast. Nah, jadi saya sudah mandi, ya saya telah mandi sebelum saya makan roti saya untuk sarapan pagi tadi. Ya kan, sarapannya udah terjadi. Yang lebih lama lagi, lebih lampau lagi daripada saya sarapan adalah saya mandi. Nah, maka gunakan si had plus verb 3. Ya, itu untuk yang present dan past. Nah, sekarang terakhir untuk yang future. Kalau future sederhana sekali, dia hanya ada will sama to be going to. Yang ini jarang. Ya, jadi fokus di sini saja. Kalau menyatakan sesuatu di masa depan bisa pakai will, bisa pakai to be going to. Ada misalnya contohnya, I will accept your offer. Saya akan menerima tawaranmu. Nah, bedanya dengan to be going to, be ini to be ya. Jadi they are going to buy drinks for the party. Bedanya kalau will ini sekedar menyatakan sesuatu di masa depan, tapi kalau to be going to dia ada berbentuk plans, rencana. Jadi kalau di masa depan yang sudah direncanakan, maka pakainya to be going to, seperti itu. Ya. Oke. Jadi nanti juga di sini ada latihan yang bisa kalian jawab nih dari penjelasan saya. Dan nanti ada soal nomor 1, 2, 3, 4. Tadi yang sebelumnya ada 6 soal ya. This one is 4, 10 means that 12, 13, 14, 15, 16. So there will be 16 question for your exercise. Ya, nanti coba dijawab dulu 16 pertanyaannya untuk pertemuan ini. Okay? Well, thank you very much everyone for watching this video for this part. I hope that you can at least understand for my explanation, karena ya memang ini sekedar review gitu ya dari TOEIC 1, 2, 3, beberapa tenses, lalu juga ada materi tentang model auxiliary kan waktu di TOEIC 2 kalau nggak salah ya, tentang model auxiliary itu juga. Okay, so that's all. Thank you very much. So I end the video with wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye.